Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Kurniawan dengan NIM 2020 112 11061 akan menjawab UAS pengambilan keputusan dengan soal akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Akurasi dan kecepatan. Akurasi dan kecepatan adalah faktor kritis dalam pengambilan keputusan dalam konteks bisnis saat ini dan di masa depan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat, keputusan yang tepat dan cepat dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Berikut adalah analisis dan contoh-contoh yang menjelaskan pertanyaan. Peramalan penjualan. Dalam industri retail, perusahaan dapat menggunakan data historis dan algoritma yang akurat untuk meramalkan penjualan di masa depan. Dengan akurasi yang tinggi dalam peramalan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisa rasio. Analisis resiko. Perusahaan dapat menggunakan analisis resiko yang akurat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang dihadapi dalam keputusan bisnis, seperti meluncurkan produk baru, melakukan investasi, atau memasuki pasar baru. Dengan akurasi yang tinggi dalam penilaian resiko, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kegagalan dan mengambil tindakan yang tepat. Analisis real time. Dalam bisnis e-commerce, perusahaan dapat menggunakan analisis data real time untuk melacak perilaku pelanggan, mendeteksi tren pasar baru, dan mengidentifikasi peluang penjualan. Kecepatan. Kecepatan merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan perlu merespon perubahan pasar dengan cepat untuk tetap relevan dan berdaya saing. Contoh-contoh penggunaan kecepatan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah pengambilan keputusan dalam waktu nyata, dalam situasi yang memerlukan respon cepat seperti perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan persaingan pasar. Perusahaan harus mampu mengambil keputusan secara cepat. Misalnya, perusahaan teknologi dapat merespon perubahan regulasi dengan cepat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah dampak negatif pada operasional perusahaan. Soal nomor 2, beri contoh bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Penjelasan, pengambilan keputusan sederhana maupun kompleks untuk menghindari berbagai risiko merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kelancaran bisnis. Setiap keputusan yang dipilih tentu berdampak terhadap keberhasilan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kini era digital membutuhkan dukungan teknologi untuk mendukung operasi dan kegiatan bisnis. Karena pemanfaatan teknologi menyediakan sejumlah informasi bagi pengambil keputusan, membantu mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce menggunakan algoritma machine untuk menganalisis data pelanggan seperti riwayat pembelian, referensi, dan perilaku online. Dengan bantuan teknologi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pola pembelian yang sebenarnya dan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik yang relevan. Hal ini mengurangi bias dalam memahami kelompok pelanggan dan membantu perusahaan mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih akurat. Soal nomor 3, jelaskan sesuai teori. Proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk. Diversifikasi produk, sebutkan produk yang akan dikembangkan, lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan A. 5 alternatif produk hasil pengembangan, B. 5 kriteria, C. Pembobotan kriteria.
penjelasan, identifikasi, dan penentuan alternatif produk yang akan dikembangkan. Dalam langkah ini, tim pengambil keputusan harus mengidentifikasi alternatif produk fashion yang akan dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi produk. Contoh 5 alternatif produk fashion yang mungkin dikembangkan adalah: 1. Tas kulit dengan desain minimalis. 2. Pakaian olahraga berteknologi tinggi. 3. Sepatu vegan yang ramah lingkungan. 4. Pakaian anak-anak dengan motif lucu. 5. Koleksi perhiasan modern dengan bahan daur ulang. 5 kriteria. 1. Tingkat permintaan pasar berdasarkan tren dan preferensi konsumen. 2. Keunikan desain. 3. Keberlanjutan dan etika. 4. Kualitas material dan kerajinan. 5. Potensi keuntungan. Analisis decision metric. Alternatif produk tas kulit minimalis, tingkat permintaan pasar 8, keunikan desain 9, keberlanjutan dan etika 6, kualitas material dan kerajinan 7, potensi keuntungan 7. Produk alternatif produk pakaian olahraga, tingkat permintaan pasar 7, keunikan desain 7, keberlanjutan dan etika 8, kualitas material dan kerajinan 8, potensi keuntungan 8. Alternatif produk selanjutnya sepatu vegan, tingkat permintaan pasar 6, keunikan desain 8, keberlanjutan dan etika 9, kualitas material dan kerajinan 7, potensi keuntungan 7. Alternatif produk lainnya pakaian anak-anak, tingkat permintaan pasar 9, keunikan desain 7, keberlanjutan dan etika 7, kualitas material dan kerajinan 9, potensi keuntungan 8. Yang terakhir, alternatif produk perhiasan modern, tingkat permintaan pasar 7, keunikan desain 8, keberlanjutan dan etika 7, kualitas material dan kerajinan 8, potensi keuntungan 9. Sekian hasil yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.